Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya semuanya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, maka kita harus tetap semangat dalam hal apapun, dalam belajar, dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dalam rangka orang tua mengajar, dan tema kita adalah Student Brainer is the Winner. Nah, anak-anak, tentu tema ini diharapkan memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana kedepannya saya atau bagaimana saat ini saya. Nah, seperti itu ya. Karena Islam selalu melihat wa laisa lil insana illa ma sa'a. Bahwasanya manusia itu dilihat dari usahanya. Baik, itu yang mendasari dari kegiatan pagi hari ini, dan alhamdulillah kita kedatangan orang tua dari anak-anak yang ada yang mewakili dari kelas 8F yaitu ibunda dari Mbak Sabita. Jadi nanti kita akan menyimak ya obrolan-obrolan singkat mengenai entrepreneur yang di bidangnya. Baik, itu anak-anak. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Kurang keras. Waalaikumsalam Ustazah. Mungkin bisa diperkenalkan nama Ibu, nama Bunda ya, kemudian di mana tinggalnya, kemudian apa yang bisa disampaikan di awal, mungkin bidang apa di entrepreneurnya, wirausahanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berbagi pengalaman. Nama saya Ibu Retno. Saya wali siswa Mbak Sabita, tinggal di daerah Sindujoyo. Saya usaha di bidang kuliner. Alhamdulillah sudah 10 tahun saya usaha ini. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, ternyata Bunda yang satu ini memiliki aktivitas sehari-hari sebagai seorang wirausahawati seperti itu ya. Nah, bidangnya adalah di bidang kuliner. Maka sekarang kita mencoba menggali lebih dalam anak-anak ya, seputar Ibunda ya. Ibu, mengapa Ibu tertarik dengan bisnis yang saat ini digeluti oleh Ibu? Iya, alhamdulillah pertama kali saya usaha ini awalnya itu ikut tante. Ikut tante yang selalu bikin kue gitu. Terus akhirnya tertarik mau bikin sendiri. Coba-coba. Akhirnya ya itu dipasarkan. Oh, gitu ya Bu ya. Okay. Mulai kapan ya Bu Ibu mulai berbisnis seperti ini? Iya, ini sudah jalan 10 tahun yang lalu.
Berarti tahun tahun 2013. 2013. Nggih, nggih, nggih. Awalnya itu bikin kue kering dulu, Bu. Awalnya Iya, nggih. buat kue kering dulu, terus Kue kering, lanjut kue setengah kering, kue basahan. Nggak langsung kue kue basah basah, ya anak-anak nggih. ya. Nggih. Biasanya buat acara-acara untuk tasyakuran. Biasanya dipeseni sama tetangga gitu, buat acara tasyakuran. Gitu. Mm-mm. Apa yang khas dari jajanan yang Ibu buat, yang diproduksi seperti itu, nggih? Jajanan khas saya itu masih fresh gitu loh, fresh, terus bahan-bahan itu yang saya cari yang paling berkualitas, cari yang begitu ya. iya, yang bagus. Jadi mungkin bisa diasumsikan begini, walaupun agak mahal loh kita, Bu. Nggih. Agak mahal tapi barangnya fresh, Nggih. ya, kemudian kualitasnya lebih Nggih. baik, misalnya kualitas nomor 1 seperti Nggih. itu, nggih. Nggih. Baik. Ya, itu adalah memang susah dicari, Bu ya. Ternyata ada, nggih. Nah, Nggih. kalau saat-saat seperti ini kan di Gresik juga banyak ya, Bu ya. Nggih. Bagaimana menurut pendapat Ibu bisnis kuliner seperti ini bagaimana di Kota Gresik? Ya banyak sekali saingan gitu ya. Cuman saya merasa nggak tersaingi gitu loh. Karena saya hanya istilahnya buat ituan aja. Maksudnya buat hiburan. Buat hiburan, nggih. Buat hiburan Buat tapi hiburan, menghasilkan tapi ya, Bu. menghasilkan, nggih, alhamdulillah. Seperti itu. Nggih. Berarti Ibu tidak merasa tersaingi dengan anak-anak muda yang sekarang ini sedang booming menjual makanan-makanan yang sifatnya itu memang disukai anak muda. Nggih. Apakah Ibu juga punya resep-resep atau kue-kue atau makanan-makanan yang dikhususkan untuk anak-anak remaja saat ini? Iya, saya juga mengikuti alur gitu ya. Kalau sekarang lagi musimnya apa, anak-anak sekarang sukanya apa gitu, biasanya saya ikuti. Jadi saya juga selalu mengikuti perkembangan, iya. Kalau misalkan sekarang lagi booming donat gitu, saya cari donat, saya bikin donat, tapi donat nggak melulu seperti itu aja. Saya kasih topping apa gitu, macam-macam iya. Seperti itu, nggih. Kemudian donat kentang kan sekarang lagi Nggih, ya, Bu. donat kentang, donat biasa, nggih. Macam-macam sesuai dengan pesanan. Nggih. Kemudian sampai daerah mana ya, Bu, Ibu memasarkan produk atau hasil karya kulinernya? Iya, alhamdulillah, karena pandemi saat ini, kemarin itu waktu kue kering itu agak turun pemesanan. Cuman banyak pesanan dari luar kota malah. Jadi iya, ini sampai ke Jakarta, Solo, dan daerah sepanjang sampai. Luar biasa. Berarti jangkauannya sudah luas ya. Tentunya ada kiat-kiat khusus sehingga sampai berkembang luas. Nah, kira-kira apa ya, Ibu, kiat-kiatnya? Iya. Kiat-kiatnya itu menjaga kualitas dari kue itu sendiri, terus juga bahan-bahannya itu yang berkualitas juga. Kualitas bahan-bahannya. Kemudian untuk bisa menjangkau luas selain kualitas, mungkin informasi-informasi biasanya lewat siapa, Bu? Biasanya dari yang sebelumnya sudah memesan saya itu, akhirnya orang tertarik, soalnya kan ada merek gitu ya. Apa, Bu, mereknya? Raisa Cookies. Oh, Raisa Cookies. Di situ juga ada nomor telepon, nomor WA, semuanya ada. Jadi ya itu lewat
lewat ini juga. Saya kan ada Instagram juga, Facebook, Ada IG ya. Oh, iya. Jadi media sosial juga bisa. Oke, artinya memang jika mungkin ini kita break sebentar, ya Bu. Oke. Break sebentar, nanti kita lanjutkan. Mungkin kita melihat tayangan berikut ini.
kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibunda Retno. Jadi ternyata peminatnya pembeli sampai di Jakarta, Ibu ya. Okay. Nah, itu ternyata juga menggunakan sosial media. Seperti itu. Kemudian menjaga kualitas bahan ya, selalu memilih bahan-bahan yang kualitasnya nomor 1. Dan kebersihan juga. Dan kebersihannya juga. Nah, ini penting ya. Karena di masa pandemi ini kalau lihat jajanan yang kurang bersih memang kurang menarik ya, Bu. Dan harga berani bersaing. Seperti itu. Nah, mungkin saat ini kan pandemi ya, Bu ya. Kira-kira perbedaan omset misalnya waktu tidak masa pandemi itu berapa, Bu, dalam 1 bulan? Kemudian bagaimana dengan pandemi? Kira-kira ada penurunan atau justru malah melonjak? Alhamdulillah. Pandemi malah justru lebih banyak peminatnya. Begitu ya. Alhamdulillah. Karena kan orang banyak di rumah, terus jarang jajan di luar, dan kita kan kita juga delivery juga. Oh gitu, delivery juga. Nah, ternyata ini ada satu hikmah ya. Ada satu hikmah yang kita ambil ini dari sisi kulineri ya. Mungkin dari profesi yang lain juga ada hikmahnya banyak. Maka ternyata pandemi ini membuat produksi dan atau omset dari kuliner ini semakin meningkat. Karena apa? Masyarakat banyak yang berada di rumah, kemudian tinggal pencet tombol nomornya, lalu dikirim sudah datang dan bisa menikmati. Ya, ini salah satu hikmahnya. Dan tetapi kalau dibandingkan dengan Lebaran, Ibu ya. Lebaran bagaimana, Bu? Masih tinggi Lebaran atau sekarang? Masih tinggi Lebaran, kadang tinggi sampai Lebaran. Saya ambil karyawan 2. Begitu. Jadi ternyata juga Lebaran ini adalah waktu-waktu ya kita semuanya mendapatkan rezeki yang berlipat ya setelah berpuasa Ramadan, seperti itu. Jadi buat anak-anak semuanya ya, tidak ada kata tidak mampu buat kalian ya. Tentunya anak-anak asalkan mau ya, Bu ya. Asalkan mau menggunakan pikiran lalu diterapkan dengan tangan-tangan kita, kreativitas kita ya. Kalau kita lihat itu kan sepertinya hanya donat ya, Bu ya. Hanya donat, tetapi karena ya model-modelnya nanti bisa ada yang model hati ya. Kemudian ada model karakter, sekarang ini udah banyak dikembangkan. Kemudian rasa tetap terjaga dengan baik. Tentunya ini bisa menjadi satu alternatif bagaimana berkreativitas di masa pandemi. Nah, anak-anak sesuai dengan judul itu kan tadi judulnya? Studentpreneur is the winner ya. Bahwasanya kewirausahaan yang dilakukan anak-anak adalah juaranya ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini anak-anak orang tua mengajar ini harapannya bisa memotivasi anak-anak ya, membuat suatu ide baru. Dari sini ada tumbuh ide baru. Atau setidaknya kiat-kiat yang disampaikan dari Ibu Retno ya bisa kita ambil dan menjadi langkah kita untuk ke depan. Nah, mungkin
ada pengalaman menarik Bu selama berbisnis ini Bu? Ada pengalaman menarik yang mungkin tidak sengaja atau bagaimana, kemudian ternyata kok tidak sengaja dari memberikan kepada teman atau apa, ternyata temannya ini menyampaikan kemana-mana. Nah, atau ketika temannya ini mengadakan tasyakuran sehingga orang salah bertanya karena enak rasanya atau bagaimana pengalaman Ibu? Oke. Waktu itu ada teman suami yang pindah rumah gitu. Terus saya bikinkan kue kering itu. Dan akhirnya kue kering seperti apa ya? Seperti apa Bu? Kue keringnya? Iya, kue kering waktu itu kayak nastar, kastengel seperti itu. Iya. Terus ternyata mereka suka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pasarkan dan kebetulan mereka itu juga jualan gitu. Jualan kuliner. Cuman di daerah Malang sana. Dan akhirnya tiap tahun itu pasti pesen jadi reseller saya sekarang. Alhamdulillah. Iya. Nah ini ya ternyata teman itu juga membawa berkah ya. Maka bertemanlah dan jangan sia-siakan teman-teman kita. Itu adalah bagian dari penyampai rezeki kepada kita. Dan istilahnya di masa pandemi seperti ini untuk anak-anak banyak sekali waktu yang bisa digunakan ya Bu ya. Seperti itu pengalaman dari Ibu Retno. Tetapi ada satu lagi Bu, apakah ada yang memberi ide? Oh iya, banyak ide. Banyak. Misal, ide seperti apa Bu? Iya, misal seperti kayak donat ini ya. Donat itu pengen ada yang pesen yang karakter seperti yang tadi Ustazah. Terus donat yang dibuat-bikin tar juga pernah juga bikin dibuat tar. Oh bisa ya Bu? Nggih, bisa. Bisa. Donat dibuat tar. Nggih. Berarti bagaimana Bu? Nanti ditumpuk-tumpuk gitu. Ada Bu ya yang ada di slide contohnya ada? Iya, kebetulan ada di laptop saya. Jadi enggak ada ya. Iya. Sayang sekali ya. Coba tambah lengkap ini anak-anak. Iya, ini. Ternyata memang dibutuhkan kreativitas ya Bu ya. Betul. Keinginan kan kreativitas itu suatu keinginan yang harus dituangkan anak-anak ya. Nah, tentunya ini perlu dicoba-coba dulu. Kemudian tapi mencobanya kalau menurut saya itu nggak usah yang setengah-setengah ya Bu ya. Misalnya mencobanya bahan nomor satu seperti itu. Kemudian kalau kemasannya misalnya, kalau selama ini Ibu kemasannya itu kotak, bundar seperti itu ya. Bisa jadi anak-anak membuatnya segi 6 kotaknya, lalu bentuk tugu yang seperti itu, kotaknya kan menarik. Kalau misalnya donat itu disusun 3, bukan ke samping, ya segitiga ke samping bisa. Bagaimana kalau seperti tugu? Nah, seperti itu kan juga bisa ya Bu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menarik yang itu perlu diasah ya, perlu diasah anak-anak. Kalau tidak mau mencoba memang tidak akan mendapatkan yang kita inginkan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Menulis saja itu harus dicoba sehingga menjadi seorang penulis terkenal. Begitu juga dalam kuliner seperti ini dicoba. Berani mencoba kuliner ya. Apa ya, tentunya kuliner apa yang diminati oleh anak-anak. Bisa seperti kue kering. Kalau kue basahnya yang tadi disampaikan Ibu, itu kira-kira
Seperti apa kue-kue basahnya? Iya, kue basah itu sesuai permintaan maunya seperti apa. Terus kebanyakan ini dari kantor suami ya. Kantor suami biasanya buat meeting gitu, buat acara meeting. Terus biasa acara-acara kalau ada pertemuan apa gitu, ya. Seperti Bisa apa Bu yang kue basah iya, itu? kue lumpur. Oh, kue lumpur. Terus Itu kroket bermacam kentang. rasa Nggih, ya Bu? macam-macam Kue sesuai lumpunya. permintaan. Nggih. Ngoten. Kalau basahan itu kue lumpur, terus apa Kroket itu? kentang. Kroket kentang. Nggih, pastel ngoten. Seperti itu. Nggih. Nggih. Ya, jadi yang sekarang dibuat mungil-mungil itu ya, sehingga tidak Nggih, saged. besar. Kalau kita makannya biasanya lebih senang yang kecil-kecil, Nggih. dibentuk kecil-kecil, tapi memang lebih mahal ya Bu ya. Yang Nggih. kecil-kecil itu karena Nggih, memang di tingkat rumit. kesulitannya rumit Lebih, sekali. nggih. Iya, tetapi memang harus seperti itu. Artinya apa ya? Melakukan sesuatu yang sudah berhasil itu pun perlu dikemas menjadi perubahan-perubahan yang Masih lebih harus baik. terus belajar Harus gitu. terus belajar. Baik, seperti itu. Sangat menginspirasi kita semuanya ya anak-anak. Mungkin ada pesan-pesan buat siswa kita. Nggih. Nggih, buat anak-anak jangan ini jangan takut untuk mencoba nggih. Jangan takut untuk mencoba dan berusaha terus belajar. Nggih, ngoten. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru, ngoten. Ngoten. Nggih, hal-hal yang baru. Dan selalu belajar cari yang baru gitu loh. Jadi istilah sekarang itu moving ya Bu ya. Jadi berpindahnya itu ke hal-hal yang lebih baik. Nah, sudah baik tapi berpindah lagi ke hal-hal yang baik supaya menjadi yang terbaik sesuai dengan tema kita, a student-entrepreneur is the winner. Baik anak-anak, intinya dari pertemuan kita pada hari ini adalah pandai-pandailah untuk memotivasi diri kita, lakukan hal-hal yang terbaik yang tentunya membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian kembangkan potensi pada diri kita melalui percobaan-percobaan. Di manakah passion saya? Seperti itu. Ketika anak-anak di passionnya di kuliner, nanti dengan sering melakukan hal-hal mencoba itu akan di mana passion saya itu akan ketemu. Seperti itu. Tapi kalau tidak pernah kita asah, ya kita juga tidak akan menemukan passion. Yang kedua, selalulah berpikir ke depan, jauh ke depan. Jadi memiliki rencana-rencana ke depan ya, karena ini juga untuk anak-anak SMP tentunya tidak berhenti di SMP saja anak-anak tentunya ya. Nah, anak-anak kan di SMA ke perguruan tinggi ya. Tetapi di sela-sela waktu itu ini kita bisa untuk memanfaatkan waktu dengan baik untuk melihat passion kita. Semakin kita asah, maka semakin mudah kita untuk menemukan passion dan memasarkan passion itu. Sehingga dari passion kita ini orang lain mengambil manfaatnya. Ya, kalau ini kebetulan kuliner, ada yang jahit menjahit, ada yang membuat kerajinan tangan ya, seperti itu. Nah, kuliner ini salah satu bagian dari passion yang ada, yang berkembang saat ini. Generasi muda memiliki kesempatan banyak ya,
dengan inovasi-inovasinya. Anak-anak gunakan inovasi kalian yang mungkin dulu itu dianggap orang tidak mungkin, tapi bagi kalian semuanya itu mungkin dan bisa, ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan wal asri, ya, innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu di sana. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk bagaimana kita memilah dan memilih passion yang cocok dengan diri kita, yang kemudian kita kembangkan serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu, Ibu. Tentunya ini adalah pembicaraan yang mungkin sedikit banyak bisa memberikan manfaat kepada anak-anak. Amin, mudah-mudahan. Dan setelah itu mungkin juga bagi ibu, ya, mungkin semakin tahu masyarakat, karena memang kita ini siswanya banyak, tentunya akan mudah-mudahan bisa berkembang kuliner dari ibu. Dan kami dari SMP Muhammadiyah 12 GKB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya hadir dalam acara orang tua mengajar. Semoga langkah panjenengan tindak ini bisa kembali pahalanya buat panjenengan sekeluarga. Demikian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi hal yang biasa mungkin, ya, hal yang biasa, tetapi kalau tidak diinovasi, tidak dikreativitas, tentunya itu menjadi hal-hal yang pada akhirnya akan usang, akan aus, seperti itu, ya. Maka supaya menjadi baru butuh anak-anak seperti kalian, ya, yang tidak mudah putus asa, selalu bersemangat, selalu menyandarkan apa yang kita lakukan sebagai halalan thayyiban, seperti itu. Jadi lakukan misalnya ini karena jual beli, ya, maka dasarkanlah jual beli itu adalah yang halal dan yang baik. Jadi dipilah dan dipilih mana yang bahan-bahan yang benar-benar aman bagi kita sebagai umat Islam, karena anak-anak adalah generasi penerus yang bisa menyelamatkan kita semuanya, ya, tentunya dari bahan makanan yang halal. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, barangkali ada salah-salah kata. Anak-anak juga demikian. Ustazah akhiri pertemuan kita pada sesi program orang tua mengajar. Semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap jaga protokol kesehatan supaya pandemi kita segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.